Konsekuensinya ya, Pak. Udah lunasin biaya operasi ibu kamu ya. Makasih banget ya Cakra ya. Makasih banyak. Operasi transplantasi Bu Yuni sudah dijadwalkan siang ini. Jadi Bu Yuni harus berpuasa selama 6 jam dari sekarang ya. Baik dok. Permisi. Terima Terima kasih kasih. dok. Mbak Alia, kami tim dokter sudah berusaha maksimal. Tapi kami mohon maaf karena takdir Tuhan berkehendak lain. Maksud dokter bicara seperti itu apa? Tubuh Ibu Yuni tidak bisa menerima ginjal yang ditransplantasikan. Sampai akhirnya kondisi beliau drop dan Ibu Yuni harus kehilangan nyawanya, Mbak. Gak mungkin dok. Gak mungkin. Ibu saya itu pasti kuat. Ibu saya pasti sembuh dok. Pasti tolong. Mbak. Tolong pasti saya harus ketemu sama ibu saya. Udah.
Mana Devan? Waktu sudah semakin dekat. Kalau kamu nggak bisa bawa calon istri kamu secepatnya, kamu harus siap menikah dengan Jenny. Halo Reza? Ya, bagaimana? Kamu udah dapat info soal motor saya? Aman, Pak. Anak buah saya berhasil melacak penada yang melakukan transaksi dengan pencuri motor Bapak. Bagus. Ini Pak, kalau semua administrasi selesai, jenazah Ibu Yuni bisa dibawa pulang agar bisa segera dimakamkan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kenapa Bang? Gimana lo? Lu sekarang balikin uang gue yang 70 juta, ya? Uangnya udah nggak ada lagi. Udah habis gue pakai. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu sekarang kesini dan balikin semua uang gua. Paham lu? Gue nggak bisa. Gue harus bantuin Alia ngurus pemakaman ibunya di TPU Kali Abang. Matiin lagi. Istirahat yang tenang ya, Bu. Sekarang Ibu udah gak sakit lagi. Alia akan coba ikhlasin kepergian Ibu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alia, Nisa, kalian harus tabah ya. Harus sabar menghadapi ini semua. Dan kalian jangan pernah sungkan kalau butuh apa-apa dari aku. Makasih banyak ya, Cak.
Kita masuk dulu ya. Ya. Al, kabarin kalau ada apa-apa ya. Nis. Sini. Lu ngapain kesini, Bang? Sekarang gue minta balikin duit gue. Gue kan udah bilang sama lu, Bang. Duit itu udah habis semua, udah gue pakai. Lagian gue sama lu, itu udah setuju transaksi jual beli motor itu. Ngapain lu tiba-tiba kesini minta duit itu balik? Masalahnya yang punya motor itu datang. Dan dia minta motornya dibalikin. Lu serius? Ampun Pak. Saya nggak salah Pak. Ampun Pak. Ini ada apa sih sebenarnya Pak? Ampun Pak. Ya. Ini ada apa, Pak? Anda dilaporkan melakukan pencurian motor milik Pak Devan. Pencurian motor? Enggak, Pak. Bukan saya pelakunya. Jangan melawan. Ikut kami ke kantor polisi dan Anda berhak diam dan segera hubungi pengacara. Cakra! Ya Allah. Ini ada apa? Jangan bilang uang yang kemarin kamu kasih untuk pengobatan ibu itu hasil kamu menjual motor curian. Iya. Astagfirullahaladzim. Ali, aku minta maaf, Al. Aku cuma pengen bantuin kamu, Al. Dan satu-satunya cara itu cuma buat jual motor itu. Aku gak nyangka kamu setega ini sama aku. Harusnya aku gak percayain kamu buat balikin motor itu. Pak, tolong jangan bawa Cakra, Pak. Karena ini semua bukan salah dia, bukan dia pelakunya, tapi saya pelakunya. Enggak, Pak. Enggak. Itu nggak benar, Pak. Saya pelakunya. Saya yang udah curi motor itu dan saya juga yang udah jual ke Bang Maman. Saya akan bertanggung jawab atas semua perbuatan saya kok. Cakra. Ali, ya udah. Pak, tolong Pak, lepasin tangan teman saya. Pak, dia cuma pengen belain saya, Pak. Saya akan tanggung jawab atas semua perbuatan saya. Saya kok pelakunya. Iya, tolong, Al. Udah. Bawa. Siap. Pak, saya mohon Pak. Udah, ayo. Lepas Pak. Tolong Pak, tangkap saya Pak. Jangan teman saya Pak. Ini teman saya Pak. Al, maafin aku. Teman saya sama sekali nggak bersalah Pak. Tolong Pak. Alia, Cakra, kamu bilang sama bapaknya bukan kamu yang curi. Mohon Pak. Tolong Pak, jangan bawa teman saya Pak. Pak Cakra, Pak buka Pak. Teman saya nggak bersalah Pak. Tolong Pak, tangkap saya Pak. Maafin aku, Al. Cakra bilang sama Pak polisinya bukan kamu yang ambil motornya. Pak, saya mohon Pak, jangan bawa teman saya Pak. Bapak! Pak! Ada apa? Orang ini laki-laki yang waktu itu aku tolong pas di sungai kan? Lu siapa? Aa, yang punya motor itu? Iya. Saya mohon Aa, tolong jangan tangkap teman saya. Dia sama sekali nggak bersalah, bukan dia yang mencuri motornya. Saya mohon sama Aa, tolong bebaskan teman saya, Aa. Terus kamu maunya seperti apa? Kamu mau gantiin posisi teman kamu di penjara? Apa iya? Maksud saya bukan... Kamu bilang kamu mau tanggung jawab kan? Seperti apa tanggung jawabnya? Coba jelasin ke saya.
Tanggung jawabnya seperti apa? Maksud saya bukan gitu. Jadi kamu maksudnya apa? Maaf. Begini aja. Kalau kamu mau bantu teman kamu, hubungi saya. Bener, Cakra nyuri motor. Cakra nggak nyuri motor, Nis. Tapi Teteh yang minjem motor itu. Tapi semuanya malah jadi kayak gini. Cakra malah keseret-seret. Harusnya Teteh bantuin, tolongin Cakra. Lebih baik kita masuk ya. Kita bicarain di dalam, ya. Nis, Teteh pamit sebentar ya, Nis. Teteh mau ke kantor polisi, mau jenguk Cakra. Teteh penasaran sama kondisinya. Nisa nggak apa-apa di rumah sebentar ya. Nisa kok naon, kok nangis? Nisa kangen sama ibu, Teh. Nisa pengen ada ibu waktu Nisa pulang. Baru kemarin, ibu masih bisa ngelus kepala Nisa, peluk Nisa. Tapi sekarang, ibu udah nggak ada. Teteh ngerti pisan perasaannya Nisa. Teteh juga ngerasain hal yang sama, Nis. Teteh masih gak nyangka ibu pergi secepat ini. Tapi kita nggak boleh larut dalam kesedihan terus ya. Kasihan ibunya di sana, pasti bakalan jauh lebih sedih. Sekarang tugasnya Teteh sama Nisa itu harus doain ibu supaya ibu ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Naonan dari juragan, rek naon ka dia? Gelis-gelis tetep galak gue. Aduh, kumaha kamu teh? Kamu teh harus sadar, kamu kan calon istri saya. Tong kurang ajar. Mendingan sekarang juragan. Pergi kalian semua dari sini sekarang. Saya akan pergi, Neng. Asal kamu juga ikut dengan saya untuk kawin dengan saya, nikah. Embung. Tapi kaki amat dia embung. Keluar! Dengerin dulu. Mau tidak mau, kamu teh harus kawin dengan saya. Ingat ya, kamu itu adalah jaminan hutang-hutang bapak kamu. Pokoknya. Ari eta teh hutang nu bapak.
Lain orang. Kenapa tuh harus aku yang lunasin? Suruh we bapak nu lunaskan. Embung! Aja. Bereskan. Bereskan. Siap, juragan. Siap. Alia Degen, kamu teh jangan ngelawan. Percuma kamu berontak gimana pun tidak akan merubah keadaan. Ini semua teh takdir. Kamu teh harus jadi istri ketiga saya. Takdir. Takdir naon? Banget sih ya. Lepaskan. Cicing tenang ya. Jadi untuk sementara, si Nisa dibawa sama saya sebagai jaminan supaya kamu tidak kabur. Tolong atuh juragan, tolong dibawa si Nisa. Tapi sampai kapanpun saya teh gak mau jadi istri kamu. Aduh, Degen. Tenang, Degen ya. Jadi untuk sementara, adik kamu saya bawa sebagai jaminan. Ya, nanti kalau kamu datang ke rumah saya, kemudian kamu mau ijab kabul dengan saya, baru si Nisa dibikin. Lamun ente, si Nisa saya jual, ta. Dekat parang aing mah. Bawa. Diam. Ayo. Kemana kamu? Ayo masuk kamu. Ayo. Masuk. Ayo. Diam kamu. Cicing mana? Jangan teriak-teriak kamu. Diam. Malu-maluin aja. Jadi kira apa nanti ya? Ayo. Lari kemana? Nisa! Mau dibawa si Nisa, juragan! Ya Allah, Nisa! Kita harus nolongin Nisa. Aku mah ya Allah. Kalau kamu mau bantu teman kamu, hubungi saya. Harus tanggung jawab atas apa yang udah aku perbuat. Aku yakin ini bisa nolongin aku. Nomor siapa nih? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari siapa? Devan punten ini teh Alia yang kemarin ngambil motor AA. Kemarin kan AA sempat kasih kartu nama ke saya ya. Saya bersedia bertanggung jawab atas apa yang udah saya perbuat. Saya mau gantiin posisi sahabat saya Cakra di penjara, Tapi sebelumnya saya minta tolong, tolong bantuin saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Tolong, bantuin adik saya, Adik saya dibawa sama orang yang maksa nikah sama saya. Saya yakin pasti mau bantuin saya. Maksud kamu gimana? Saya nggak ngerti.
Jadi bapak saya teh punya utang sama Juragan Komar. Terus saya teh dijadiin jaminan, Saya disuruh nikah sama Juragan Komar. Tapi saya nggak mau. Terus tadi teh datang Juragan Komarnya ke rumah saya. Ajak anak buahnya banyak. Terus adik saya teh dibawa, Adik saya diambil. Dia bilang adik saya bakalan dibalikin ke rumah. Kalau saya mau dijadiin istri ketiganya, tolongin saya. Tolongin adik saya, Saya benar-benar bingung, mau minta tolong sama siapa lagi. Saya mau tanggung jawab, Pokoknya teh saya mau dimasukin penjara seumur hidup nggak apa-apa. Yang penting tolong bebasin Cakra sama selamatin adik saya, Kasihan adik saya. Saya pikir kamu nelpon saya karena kamu sudah siap ganti rugi motor saya. Ternyata kamu malah minta tolong sama saya. Ampura, saya teh tahu saya salah pisan. Tapi bener, saya teh mau tanggung jawab. Pokoknya mau minta bantuan apapun. Saya teh bersedia nolong asalkan tolong Saya mau butuh banget sekarang, Anggap aja perjodohan ini sebagai bentuk balas budi karena Mama sudah merawat kamu. Walaupun kenyataannya, kamu itu bukan anak kandung Mama. Waktu sudah semakin dekat. Kalau kamu nggak bisa bawa calon istri kamu secepatnya, kamu harus siap menikah dengan Jenny. Oke. Kamu ketemu saya di kantor saya. Di mana, Laras Rimba Resort. Saya tunggu kamu di sini 1 jam dari sekarang. Dan jangan telat. Saya paling benci sama orang yang tidak menghargai waktu. Iya, saya kesana sekarang ya, Ayah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bang, ya Neng. Kasih Laras Rimba Resortnya. Kang, stop Kang, stop. Berhenti. Ya. Oh iya, mangga. Geranya Bang, Iya. buru. Iya. Kang, ikuti perempuan itu. Dia teh anak saya. Pengen tahu dia mau kemana. Oke, Bang. Ayo atuh. Gerah Mang, buru-buru pisan ini teh. Ayo Kang, cepet Kang. Ma. Hai, Jen. Ma, sebelum Mama mau melanjutkan perjodohan aku sama Devan, ada hal penting yang pengen aku sampein sama Mama. Emangnya kenapa? Kamu gak berantem kan sama Devan? Oh, enggak berantem kok. Gini, Ma. Devan itu bukan anak kandung Mama. Dia anak hasil dari perselingkuhan papa kamu dengan perempuan yang nggak jelas asal-usulnya. Seorang pelakon yang hanya mengincar harta dan berambisi untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Devan ternyata bukan anak kandung Tante Helsi, Ma. Melainkan anak dari selingkuhannya Om Baldi.
Nuhun ya, Mang. Ya. Jalan. Iya, duit nak. Ya. Neng. Punten, Pak. Ya. Saya teh mau ketemu sama Bapak Devan. Mbak sudah ada janji? Sudah, Pak. Tadi teh Pak Devan sendiri yang bilang sama saya, suruh saya kesini buat nemuin dia. Baik, Mbak. Ruang Pak Devan ada di sebelah sana, pintu yang pertama. Nuhun ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Ya. Halo, Pak. Assalamualaikum, Punten. Ya, siapa? Kamu tahu dari mana kalau Devan itu bukan anak kandungnya Tante Helsi? Hah? Ya Tante Helsi sendiri yang ngomong depan aku, Ma. Bahkan depan Devan dan Miko. Dia ngomong kayak gitu. Terus sekarang gimana? Menurut Mama perjodohan ini harus tetap dilanjutin atau memang nggak usah? Jen, sekarang Mama serahin lagi ke kamu. Kamunya gimana? Kan kamu udah tahu nih, kalau Devan itu bukan anak kandungnya Tante Helsi. Ya kalau aku sih nggak masalah, Mas, sebenarnya. Tuh aku beneran cinta kan sama Devan. Dan menurut aku itu juga masa lalu kok. Yang terpenting sekarang Devan itu kan sudah diurus dengan keluarga yang mengurus dia itu dengan baik. Ya artinya, gak apa-apa. Perjodohan itu tetap dilanjutkan. Jen, sebenarnya juga gak ada yang kamu perlu khawatirkan. Walaupun Devan itu anak selingkuhannya Om Baldi. Lagian juga kalau Mama lihat ya, Om Baldi tuh sayang loh sama Devan. Tante Helsi juga. Jadi Mama tetap setuju untuk ngejodohin aku sama Devan? Kan? Iya kan, kamu ini anak Mama sama Papa. Nanti Mama diskus sama Papa. Tapi Mama yakin kok, Papa setuju juga. Iya. Beneran? Iya bener, Mas. Bercanda. Iya, Maya. Punten, A. Hari saya teh nggak telat kan, A? Enggak. Silakan duduk. Kumaha, A? Soal yang tadi saya bicarakan di telepon. Saya meminta tolong pisan, A. Supaya A bisa bantu saya selamatin adik saya dari juragan Komar. Terus saya juga minta A bebasin Cakra dari penjara. Setelah itu teh saya janji, A. Saya janji pisan sama A. Saya bakalan berusaha buat tanggung jawab atas apa yang udah saya perbuat. Seperti yang saya udah bilang sama A. Saya bersedia masuk penjara. Kenapa saya harus bantu kamu? Tadi tes saya kira A nyuruh saya datang ke sini. A bisa bantu saya. Saya perlu tegesin satu hal ke kamu ya. Saya ini orang bisnis. Semuanya dihitung dari untung dan rugi. Jadi kalau saya bantu kamu, manfaat apa yang bisa kamu berikan ke saya?
saya nggak bisa kasih apa-apa ke AA. Dan saya mau orang susah, A. Saya nggak bisa janjiin apa-apa. Terus teh kalau emang saya nggak bisa ngasihin AA apa-apa, AA nggak bisa bantuin saya. Enggak. Saya nggak pernah bilang kalau saya nggak mau bantu kamu. Lagi pula, kamu punya sesuatu yang saya butuh saat ini. Naon, A? Kamu nikah sama saya. Dengan begitu kamu nggak perlu ke penjara, dan saya akan langsung bantu adik dan teman kamu. Kenapa kamu teh meni takut begitu? Jangan takut atuh. Tenang, sebentar lagi kamu itu bakal jadi adik ipar aku. Tenang, si Teteh itu nanti bakal datang ke sini buat jemput kamu. Ya, kemudian kamu akan menyaksikan saya nikah sama Teteh kamu. Enggak. Nggak mungkin Teh Alia mau nikah sama juragan. Aku juga nggak mau lihat masa depan Teteh hancur gara-gara nikah sama juragan. Aku nggak rela. Hancur kumaha si Neng, lain hancur Neng. Justru si Teteh akan malah tajir melintir. Nah ini mah sudah takdir atuh. Aku juragan. Sudah takdir si Teteh kamu itu harus jadi istri ketiga AA. Panggil AA. Ya udah, kamu makan aja ya, makan. Siap juragan. Tuh, kamu mending biar nanti kamu kuat, kamu nanti tegar menyaksikan pernikahan AA sama Teteh kamu. Yuk, silakan juragan. Astagfirullahaladzim. Saya gak ngerti kenapa nawarin hal ini sama saya. Hal segila ini. Bahkan kita teh nggak saling kenal loh, A. Saya nggak mau. Kamu jangan GR dulu. Saya juga nggak mau nikah sama kamu. Tapi saya didesak terus sama orang tua saya, jadi saya terpaksa memberikan penawaran ini ke kamu. Nah, kamu tenang aja. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Sebatas formalitas. Nikah kontrak? Iya. Dan hanya dalam batas waktu yang kita sepakati secara bersama.
Dan selama pernikahan ini, kamu nggak perlu menjalankan kewajiban kamu sebagai istri dan juga sebaliknya saya sebagai suami. Tapi selama kamu menjadi istri saya akan tanggung semua kebutuhan kamu. Tempat tinggal, pakaian, uang, semuanya. Saya akan memastikan bahwa kamu nggak kekurangan apapun. Nah, kalau kamu setuju, saya akan bawa kamu ke Jakarta untuk ketemu dengan keluarga saya. Dan kamu juga harus bersedia untuk tinggal di Jakarta untuk sementara waktu. Jakarta. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Ibu titip pesan sama kamu ya. Tolong kamu cari ayah kandung kamu. Sama cari Dara sampai ketemu. Terakhir Ibu tahu, ayah kamu itu ada di Jakarta. Dengan keluarga barunya. Kalau aku teh pergi ke Jakarta, mungkin aku bisa memenuhi wasiat ibu buat nyari ayah sama teh Dara. Enggak. Harusnya aku pergi ke Jakarta pakai cara lain. Bukan jadi istri kontrak seperti itu. Gak bisa. Saya nggak mau. Pernikahan itu sakral. Dan sampai kapanpun saya nggak akan pernah mau mempermainkan sebuah pernikahan. Adik kamu gimana? Dan teman kamu juga pasti akan lama sekali di penjara. Alia, maaf ya. Cakra, kamu bilang sama bapaknya bukan kamu yang curi. Sampai kapan aku dikurung di sini sama juragan? Teh, tolongin aku, Teh. Bapak lagi ngapain di sini? Ini Kang, mau cari toilet. Toiletnya di mana ya Kang? Toilet sebelah sana Pak. Di sana ya? Misi Kang. Baik. Saya mau nikah sama A. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tolong selesain semua masalah saya dulu, A. Selamatin Nisa, adik saya. Lalu keluarin Cakra, sahabat saya. Baru setelah itu saya mau menikah sama A. Oke. Deal.
masalah pertama. Hutang bapak kamu berapa? Sekitar 40 jutaan, Pak. Oh, oke, aman. Bentar ya. Halo? Urus pembebasan orang yang sudah mencuri motor saya. Iya, saya nggak mau perpanjang lagi masalah ini. Kalau bisa dia bebas hari ini. Iya, hari ini. Baik, makasih. Reno, kamu tolong hubungi notaris saya. Suruh dia datang ke rumah saya di Pondok Indah. Saya mau urus perjanjian pranikah. Nah, kamu sekarang tolong siapin mobilnya. Saya mau pergi sekarang. Ya, kasih. Baik, sekarang kita jemput adik kamu. Ayo. Kalau benar Alia bakal nikah kontrak sama orang kaya itu, berarti dia teh bisa jadi ladang uang buat saya. Hah, saya bisa manfaatin ini. Gelis Alia. Sakedeung deui. Kita teh bakal ngajodoh Alia. Aduh. Juragan? Ya. Aya naon? Punten Juragan, hampura. Neng Alia sudah datang Juragan? Gelis ya? Atuh gelis Juragan. Gelis? Mantap pokoknya mah Juragan. Calon pemajikan aing. Ya, Juragan Tea. Siapa ini? Saya calon suaminya Alia. Dan saya kesini untuk jemput Nisa, adiknya Alia. Hah? Calon suami? Calon suami siapa? Ngarang-ngarang maneh. Dia itu calon istri saya. Bapaknya nggak jaminkan untuk bayar hutang. Jadi mau tidak mau, dia itu harus nikah sama saya. Kamu teh ngomong apa? Iya, saya juga kesini untuk lunasin hutang bapaknya Alia. Berapa? 40 juta ya? Atau lebih? Berapapun jumlahnya akan saya lunasi semua, tapi setelah itu saya minta Bapak untuk lepasin adiknya Alia. Sombong manes ya. Datang ka ieu mah aing manes ya sombong. Ngaku-ngaku sia. Jagain atuh. Maksud teh? Kunaon teh?
Sekarang jawab ke saya. Di mana adiknya Alia? Nisa ada di mana? Jawab! Di mana? Di situ. Situ? Alia. Awas. Nisa. Please, maafin Teteh baru datang. Nisa nggak apa-apa kan? Mereka nggak nyakitin Nisa kan? Nisa baik-baik aja kan? Nisa takut banget. Nisa nggak usah takut, sayang, ada Teteh di sini. Tapi bener Teh, Teteh bakal nikah sama juragan. Aku nggak mau. Aku nggak mau Teteh nikah sama juragan gara-gara nolongin aku. Nisa nggak usah khawatir. Teteh juga nggak sudi nikah sama Kang Komar. Sesuai janji saya akan lunasin hutang bapaknya Alia. Baik, Pak. Itu yang bakalan bantuin kita untuk lunasin utang. Nis. Saya udah lebihin dari nilai hutang bapaknya Alia. Nih. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu Alia dan adiknya lagi. Kalau sampai saya dengar kabar Bapak masih melakukan hal yang sama, saya tidak segan-segan akan menempuh jalur hukum. Paham? Ngerti nggak? Alia, Nisa, kita pergi. Yes. Teh, itu orang yang masukin Acakra ke penjara kan? Kok dia malah nolongin kita? Iya, Nis, itu namanya Adevan. Teteh minta tolong sama Adevan supaya bisa bebasin kamu dari juragan Komar. Sama Teteh juga minta tolong biar Adevan ngeluarin Acakra dari kantor polisi. Kok dia mau? Udah, Nisa, nggak usah pikirin itu ya. Yang penting teh sekarang kita udah bebas dari juragan Komar. Nisa, ayo kita jalan. Silakan. Nah, ingat ya, hanya kamu dan saya yang boleh tahu soal perjanjian ini. Adik kamu dan siapapun juga nggak boleh tahu. Kalau sampai bocor, akan ada konsekuensinya. Ngerti? Nah, ingat ya,
Hanya kamu dan saya yang boleh tahu soal perjanjian ini. Adik kamu dan siapapun juga nggak boleh tahu. Kalau sampai bocor, akan ada konsekuensinya. Berarti? Iya, saya paham. Pas jangan pegang-pegang. Akhirnya gue bebas juga. Tapi kok bisa ya secepat ini? Gue harus telepon Alia. Gue harus minta maaf sama dia. Seenggaknya sekarang Cakra teh udah bebas. Ya Allah, nah jadi makin ribet kayak gini. Saya udah menuhin janji saya. Saya udah bantu adik kamu. Saya udah bebasin teman kamu dari penjara. Karena kamu udah siap ke Jakarta. Ini kuncinya, Bu. Kita teh pamit ya. Sebenarnya kalian mau kemana? Kok tiba-tiba pindah? Kita mau ke Jakarta, Bu. Teh, kenapa sih kita ke Jakarta? Pak Devan ngajak Teteh kerja di Jakarta, Nis. Jadi kita harus tinggal di sana. Kalau gitu kita pamit ya. Kalian hati-hati ya. Alia, ayo dong. Udah harus jalan. Iya, Bu. Nuhun ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nuhun, Kak. Yes.
Udah sampai sini aja, Be. Makasih ya. Kamu mau nyari Alia ya? Iya, Bu. Alia mana, Bu ya? Ada di dalam kan? Alia barusan aja pergi. Katanya mau ke Jakarta. Jakarta? Tuh. Alia! Alia! Ah! Alia! Ah! Ah! Bu, bentar, Bu. Tunggu, Bu. Tadi Alia pergi naik mobil sama siapa, Bu? Aduh, Ibu juga nggak tahu. Tapi tadi ada 2 laki-laki yang bawa Alia dan adiknya. Sepertinya keluarganya. Cakra, kalau gitu Ibu permisi dulu ya. Masih banyak kerjaan. Iya. Gue nggak bisa diem aja di sini. Kalau Alia beneran dibawa ke Jakarta, gue harus nyusul dia. Reno, kamu bawa barang bawaan mereka ke dalam ya. Baik, Pak. Kalian berdua langsung ikut sama saya. Masuk aja. Teh, ini rumah siapa? Ini rumah saya. Untuk sementara waktu, kamu dan kakak kamu akan tinggal di sini. Di atas ada 2 kamar. Kamu tinggal pilih kamu mau yang mana. Yang benar, A. Iya.
Kamu kan pasti capek, perjalanannya panjang. Kamu langsung istirahat aja. Ya, makasih. Teh, Devan baik banget ya. Udah bayarin utang Bapak, ngasih Teteh kerjaan, dan sekarang kita dibolehin tinggal di rumah sebagus ini. Iya, Nis. Jadi selama Teteh kerja memang kita dikasih tempat tinggal sementara. Yaudah Teh, aku milik kamar dulu ya. Misi. Notarisnya udah datang? Sudah Pak, sudah menunggu di tempat kerja Bapak. Bagus. Kalau gitu kita bisa langsung buat surat perjanjian pernikahan dengan Alia. Bagus. Kalau gitu kita bisa langsung buat surat perjanjian pernikahan dengan Alia. Dengan Alia, Pak. Maaf Pak, apakah Pak Baldi dan Bu Yasi sudah tahu mengenai ini Pak? Bapak yakin mereka akan menerima Alia? Udah, kamu ikutin aja perintah saya. Ya, prioritas pertama cariin guru private untuk kalian. Saya ingin dia menjadi wanita high class. Dan notaris suruh datang sini. Baik Pak, saya permisi Pak. Punten ini Mak. Tadi maksud apa ya? Nyariin guru private buat saya supaya saya menjadi wanita high class teh apa? Beberapa hari lagi akan ada acara anniversary pernikahan kedua orang tua saya. Nah, di acara itu saya akan ngenalin kamu ke orang tua saya dan seluruh keluarga saya. Untuk itu saya perlu kamu belajar perilaku dan tata krama menjadi wanita high class. Biar kamu gak bikin saya malu. Jadi menurut AA saya teh bakal malu-maluin AA? Iya. Ya udah, terus kenapa saya yang harus diajakin kawin kontrak? Cari we perempuan lain yang menurut AA teh high class, kalau saya mah emang begini. Karena saya nggak punya banyak waktu untuk cari perempuan lain. Apalagi perempuan yang bisa diajak kerjasama dan jaga kerahasiaan. Ya tapi namanya ngerendahin saya. Kan saya udah bilang saya nggak punya waktu untuk cari perempuan lain. Apalagi dengerin protes-protes nggak penting seperti ini. Waktu saya bantu kamu, saya nggak protes sama sekali kan? Nah, kalau kamu tahu etika, kamu nggak bakal ingkar janji dan patuh kesepakatan. Yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa dalam pernikahan ini nggak boleh ada yang jatuh cinta. Oleh karena itu, berarti kedua belah pihak harus bisa berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang sewajarnya di depan semua orang. Terutama di depan orang tua saya dan keluarga saya. Aku yakin pilihanku tepat. Sampai saat ini di hatiku hanya ada Shena. Aku masih nggak bisa ngelupain dia. Alia hanya perempuan lugu dari kampung yang baru aku kenal. Gak mungkin lah aku bisa jatuh cinta sama dia. Saha nurek jatuh cinta? Udah gak bakal mungkin. Masa saya jatuh cinta sama cowok nyebelin kayak kamu? Gak mungkin. Kenapa? Keberatan? Saya teh gak keberatan sama sekali. Pak, hari ini teh saya juga boleh gak sih ngasih poin kesepakatan dari pihak saya juga? Tentu bisa Bu Alia. Silahkan disampaikan apa yang Anda inginkan. Jadi gini Pak, saya teh pengen di dalam pernikahan ini tidak boleh ada sama sekali kontak fisik di antara kita berdua. Terutama dari pihak laki-laki ini ke saya.
Dilarang ya Pak. Sama satu lagi, saya juga mau tidurnya teh jangan digabungin. Harus dipisah. Saya tidak mau satu kamar dengan laki-laki yang ini. Ya nggak bisa gitu dong. Ada masalah? Keberatan? Atau AAT mau cari kesempatan? Bukan mau cari kesempatan. Saya nggak ada masalah kalau kita bisa kamar. Tapi kalau kita lagi bareng sama keluarga, ya nggak mungkin dong kita bisa kamar. Nanti mereka bisa curiga. Ngerti nggak? Ya udah terserah soal itu mah. Pokoknya mah tadi soal kontak fisik Pak. Kontak fisik itu dilarang keras ya, tidak boleh sama sekali. Ya juga nggak mungkin dong, nggak mungkin. Kan kita ceritanya baru aja nikah, ya kita kan harus mesra dong. Tah, kudu mesra. Eta, mau cari kesempatan berarti kan Pak? Bukan mau cari kesempatan. Dari tadi kan saya udah bilang, saya cuma nggak mau ada satupun orang dari keluarga saya yang curiga sama kita. Kamu ngerti nggak sih, kalau pernikahan kontrak ini sampai terbongkar, semua ini sia-sia, kamu paham nggak sih? Iya saya teh ngerti, tapi maksud saya teh gini, kalau emang AAT takut ini kebongkar orang-orang curiga, sok gerak cari alasannya. Apa yang bisa bikin orang-orang teh nggak curiga? Alasan? Kan kita ceritanya harus kelihatan sebagai sepasang suami istri yang wajar. Alasan apa lagi? Nikah kontrak oge tidak wajar, AA. Ya ini kan sok sebuah dicari kontrak alasan. supaya jelas. Oke, mohon tenang. Permasalahan ini bisa kita bicarakan dengan Bisa cara Pak, baik-baik. bisa. Saya teh perempuan, di sini saya yang paling dirugikan. Jadi intinya, saya juga kudu punya hak di sini. Tadi Cen lagi bisa, saya ngutarain apa mau saya, ya catat. Saya kan udah bilang sama kamu, hak kamu sebagai istri semuanya akan saya penuhi. Hak sebagai istri naon maksudnya? Gitu ya, kamu dengerin dulu bisa nggak sih? Jangan protes terus. Kamu tenang aja, ya. Saya akan pegang janji saya sebelumnya. Saya tidak akan pernah menuntut kamu untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai istri dan sebaliknya. Catat tuh. Tapi, sebagai pria yang bertanggung jawab, saya akan menafkahi kamu sebagaimana mestinya. Itu maksud saya, hak kamu yang akan saya penuhi. Bu Alia, saya mengenal Pak Devan ini cukup lama. Dan beliau adalah orang yang bisa dipercaya dan janjinya bisa dipegang. Nah, kamu dengar sendiri kan? Sekarang saya balik nanya ke kamu. Kamu orang yang janjinya bisa dipegang untuk bantu saya nggak? Ya udah tuh. Ya. Terus kawin kontrak ini teh kan pasti ada batas waktunya ya. Sampai berapa lama? 1 tahun. Perjanjian pranikah ini akan berlaku selama pernikahan kita, yaitu 1 tahun. Setelah 1 tahun, kita sepakat untuk bercerai. Tapi, kalau kamu sampai melanggar perjanjian ini tolong dicatat ya. Kamu melanggar perjanjian ini, atau kamu memutuskan untuk mundur, atau kamu melakukan sesuatu yang membongkar isi dari pernikahan kontrak ini, perjanjian ini batal dan kamu akan kena penalti. Dendanya adalah 10 kali lipat dari semua uang yang saya udah keluarin untuk bantu kamu selama ini.
kali lipat. Ya, tapi saya nggak maksa kamu. Kapan aja kamu bisa mundur. Dengan syarat kamu bayar denda 10 kali lipat. Dan saya juga akan kembali tuntut teman kamu supaya dia balik lagi ke penjara.